Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita, tema khotbah pada hari ini adalah menangkan anak, selamatkan generasi. Menangkan anak, selamatkan generasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak itu adalah titipan Tuhan, dan itu adalah pinjaman dari Allah bagi setiap orang tua laki-laki dan perempuan. Di sini katakan anak itu adalah milik pusaka, warisan dari Tuhan Allah sendiri. Jika anak itu ada di pangkuan mama, di pangkuan bapa, itu hanya untuk mendukung orang tua dalam menghadapi upah yang disediakan Tuhan. Tuhan hanya menitipkan anak perempuan itu, anak laki-laki itu untuk upah bagi mama, upah bagi bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu barang siapa bapak dan mama melakukan anak itu, melayani dia di tengah dunia ini dengan baik, ada upah. Tetapi kalau kita tidak diperlakukan anak itu sesuai dengan kemauan Tuhan, yang adalah Allah yang memiliki, kalau kita tidak diperlakukan baik, anak kita yang adalah milik pusaka dari Tuhan itu di surga tidak ada upah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya menangkan anak, memberikan dia keselamatan secara pribadi adalah bagian penting bagi setiap orang tua. Setiap orang percaya, orang tua yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan anak laki-laki dan perempuan, dia sedang menyelamatkan satu generasi di tengah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak itu bukan sekedar keturunan biologis dari bapak dan mama, melainkan anak itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan kepada dunia dan berada di bawah, di dalam kehidupan bapak dan mama. Oh ya. Mereka harus diasuh, dididik. Mereka perlu dibimbing. Mereka perlu diarahkan ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena bagi orang tua, anak itu adalah berkat istimewa yang Tuhan kasih kepada kita. Berkat karena melalui anak kita akan mendapat upah besar
sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Banyak orang tua yang sedang melihat, banyak orang tua yang sampai saat ini buta melihat keadaan kehidupan anak itu. Anak ini sedang berhadapan dengan tantangan di dunia yang penuh dengan bahaya. Dia sedang hidup di tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Dia hidup di tengah kekerasan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia dipengaruhi fisiknya itu dengan arungan gelombang kehidupan di dunia ini. Emosinya sangat tinggi dibanding dengan emosi orang-orang tua. Dia hidup di dalam menjunjung, hidup di dalam persahabatan, berpacaran di tengah dunia ini. Banyak sekali pengaruh negatif yang menjadi darah dan daging di dalam kehidupan anak-anak kita. Media tidak mendukung bagi mereka. HP, komputer, internet itu tidak bersahabat dengan mereka hari ini. Mereka tidak gunakan dengan baik. Kadang mereka menjunjung video yang seharusnya mereka tidak boleh nonton. Pergaulan buruk itu sini sana terjadi di lingkungan keluarga orang-orang percaya. Narkoba sangat tinggi. Dan dia bisa mengesampingkan dunia pendidikan, cita-cita yang dia miliki sejak waktu dia kecil. Anak ini juga selalu dipengaruhi oleh krisis kehidupan di dalam setiap keluarga. Di rumah-rumah mama dan bapak tidak bersatu. Mama jalan sendiri, bapak jalan sendiri. Pagi berpisah, malam ketemu. Banyak cara-cara kerja iblis membuat anak ini seolah-olah ada di dalam arena peperangan. Siapakah anak ini? Dari mana dia datang? Dia hidup di mana? Dia akan kembali kepada siapa? Kita semua termasuk saya kurang memahaminya hal itu. Membuat anak-anak ini menjadi sasaran utama dari iblis. Gereja sudah ditinggalkan. Persekutuan-persekutuan sudah ditinggalkan. Anak sudah terjerumus ke dalam dunia dosa, membuat di rumah tidak ada ibadah. Tidak ada hal-hal rohani. Jika tantangan ini dibiarkan, Bapak Ibu Saudara, keluarga itu akan menuju ke mana? Masalah ini membawa dan mengantar setiap pribadi kita, jemaat Tuhan, jemaat Al-Fatah, umat kepunyaan Tuhan yang baru saja bergabung dengan kita saat ini. Agar kita memahami kembali apa tugas
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dua bagian ini. Kita juga perlu memahami tugas dan fungsi daripada orang tua sebagai ayah atau suami, sebagai ibu atau istri di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau suami di dalam keluarga. Ayah dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah abah. Abah. Jadi bahasa Ibrani-nya ayah itu adalah abah. Kalau Yunani itu pater. Bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani maknanya berbeda. Abah dalam perjanjian lama itu bahasa penghormatan, bahasa untuk menjunjung, mengangkat seseorang dibanding dengan orang yang lain. Dan itu berlaku bukan hanya untuk di rumah, di setiap kelompok, dimanapun dia berada, dan di tempat-tempat terbuka dimanapun juga. Abah, bapak, di acara-acara biasa sebut bapak, ibu, itu bahasa yang adalah bahasa penghormatan dari orang lain kepada orang lain. Itu kemudian yang kedua, pater dalam bahasa Yunani itu kembali kepada keluarga itu sendiri. Penyebutan seorang anak kandungnya kepada orang tuanya, bapak. Dan anak itu, seorang bapak memandang anak itu adalah anak kandung. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, suami dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Baal. Baal itu artinya suami, pemilik atau tuan. Pemilik, tuan, ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi seorang ayah, seorang suami itu adalah orang yang terhormat. Orang yang terhormat bukan berarti orang lain menghormati saya, bukan prinsip itu. Orang yang terhormat artinya bahwa dia menyadari bahwa saya kesetaraan dengan ibu dan anak adalah setara ke atas. Artinya dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, posisinya ada di bagian kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak punya tanggung jawab untuk menyelamatkan generasi ini. Ibu penolong, bapak itu adalah pelaku. Diselamatkan, menyelamatkan atau tidak, kuncinya ada di bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya sadar tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu seperti apa.
sebagai seorang ayah atau suami, dia bertanggung jawab sebagai wakil Allah di bumi ini. Kejadian pasal 1 26 sampai 28. Ayah itu adalah wakil Allah di tengah dunia ini. Dia punya tanggung jawab menghadapi segala yang diciptakan Tuhan di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, tua muda, besar atau kecil, adalah wujud gambarnya Allah sendiri. Sebagai wakil Allah di tengah dunia ini, dia diberi hak untuk reproduksi manusia di tengah dunia. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang dijadikan oleh Tuhan di langit, di bumi, bahkan juga segala ciptaan Tuhan di atas segala daratan yang ada di muka bumi. Dia berkuasa, tetapi seorang laki-laki dia tidak punya hak untuk berkuasa atas manusia. Hal ini yang perlu kita teliti. Di atas segala ciptaan Tuhan, makhluk yang ada di bumi ini dia berkuasa atas ikan-ikan, binatang-binatang di laut, di darat, semua berkuasa. Tapi seorang laki-laki Adam, dia tidak berkuasa atas perempuan, dia tidak berkuasa atas anak laki-laki atau anak perempuan. Ini mengerti? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, wakil Allah dia dimandatkan untuk membawa shalom di tengah dunia ini. Tetapi kalau wakil Allah, seorang ayah merasa diri hebat, merasa diri berkuasa, ilmu itu bukan berasal dari Tuhan. Ilmu itu bukan mandat dari Allah. Jika dia merasa diri hebat dan berkuasa, dia diinjak-injak seorang istri atau seorang anak perempuan atau laki-laki, itu dia sendiri membuka pintunya bagi iblis datang masuk meracuni keluarga itu. Kemiskinan akan mempengaruhi kehidupan kita. Kekerasan akan mendekat. Pengaruh-pengaruh negatif yang seharusnya kita bisa atasi tidak mudah untuk kita mengatasinya. Komunikasi antara papa dan mama sudah hilang. Perceraian menjadi kebiasaan warna kehidupan di tengah dunia ini. Keributan api itu selalu bangkit menyala sampai membakar sebuah rumah yang besar itu. Mama jalan sendiri, papa jalan sendiri. Itu terjadi hanya karena keegoisan kami ayah-ayah, bapak-bapak. Kami bapak-bapak punya egois itu sangat tinggi. Kamu ini anak perempuan, kamu ini anak laki-laki anak saja, kamu ini seorang perempuan saja. Bahasa itu membuat kekacauan itu terjadi di tengah keluarga. Ya betul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita sadar itu mulai hari ini untuk kita selamatkan anak kita menjadi generasi yang dapat diselamatkan. Ayah itu adalah kepala. Dia bertanggung jawab sebagai kepala di dalam rumah tangga. Sebagai penempatan seorang ayah sebagai kepala itu, yang dibuat strukturnya itu adalah Tuhan Allah sendiri. Efesus pasal 5 ayat 23, 24, 25. Strukturnya dibuat oleh Allah sendiri. Allah itu kasih. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu di tengah dunia ini. Melalui Yesus Kristus dia korban di Bukit Kalvari. Melalui pengorbanannya Yesus Kristus di Bukit Kalvari, banyak orang di tengah dunia ini memperoleh ketebusan. Seluruh umat Tuhan yang sudah ditebus, Yesus adalah kepala gereja di tengah dunia ini. Di bawah Yesus Kristus Tuhan menempatkan setiap kaum bapa, ayah di tengah dunia ini. Dan di bawah ayah itu adalah seorang mama untuk melihat generasi penerus yang semakin hari semakin hancur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ayah kepalanya dari keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyelamatkan umat manusia yang hilang di dalam rumpun dosa, Yesus mendasari kasih-Nya di tengah dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Semata Yesus Kristus di tengah dunia ini, Dia merendahkan diri, mau menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Adalah bagian penting yang dipelajari, harus belajar oleh kaum bapa di tengah dunia. Kaum bapa menjunjung kasih kepada keluarganya. Dia juga merendahkan diri di hadapan Tuhan selama istri ada, selama anak-anak perempuan dan laki-laki ada. Dia setia kepada karunia Tuhan, setia kepada istri, setia kepada anak-anak, sampai dia mati. Sampai dia mati. Sebagaimana Yesus mati, setia sampai mati. Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di pangkuan Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepala kaum laki-laki telah dibuatnya menang atas maut dan serangan maut. Kepala keluarga dia juga harus mau, Tuhan mau itu. Sangat penting bagi setiap kita kaum laki-laki itu adalah hidup di dalam kasih, merendahkan diri, jadikan diri sama dengan istri yang ada di samping kita, jadikan diri sama dengan anak laki-laki, anak perempuan yang ada di samping kita. Tanda bahwa seorang ayah merendahkan diri di hadapan Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, mati masuk dalam kubur yang kubur. Suatu hari kelak Tuhan akan bangkitkan kita dari kuburan, membawa dan mengantar kita ke surga pangkuan Allah Bapa di surga.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Seberapapun kelemahannya, seorang suami dia layak untuk mengasihi anak-anak adalah titipan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya penjelasan saya cukup untuk suami saja hari ini. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kepala kita potong, hidup sama dengan anak-anak kita, hidup sama dengan istri kita. Bapak lari, ibu akan lari jauh. Bapak lari, anak sudah lari jauh lagi. Ini bahaya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini bagus, di sana tidak bagus, sama saja tidak bagus. Di sana bagus, di sini bagus, semua bagus. Ini firman Tuhan. Namanya dosa tidak beda pasir dan batu, sama-sama jatuh, tidak beda. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang suami itu seorang buruh pengusaha. Pengusaha, dia seorang pekerja. Kejadian pasal 2 ayat 13. Kejadian pasal 2 ayat 13. Ayat 15. Ayat 15. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menempatkan seorang bapak Adam di taman itu, bukan karena warna-warni yang diciptakan Tuhan di taman itu kurang, bukan karena keelokan di Taman Eden itu kurang. Tujuan utama Allah membentuk manusia di Taman Eden dan menempatkan di tengah-tengah taman itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu artinya bahwa kerja kerasnya Bapak tidak berhenti dari generasi ke generasi sampai kepada beban ini diangkat oleh Tuhan. Budaya kerja itu diberikan oleh Allah kepada seorang suami. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa seorang bapak dia harus berusaha, dia harus berusaha sampai keringat darah keluar, dia harus membanting tulang. Ya, anak-anak muda kalau mau berkeluarga siap diri. Setelah keluarga kita lagi bersembunyi di dalam bapak dan mama, tidak begitu. Dia harus bikin rumah sendiri. Dia harus berusaha dan bekerja. Tidak harus kita pandang kepada orang lain. Dia harus berdiri sendiri bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya,
Sementara kita di dalam perjalanan tidak apa-apa, kita ingin membawa orang-orang Tuhan. Setelah Tuhan menempatkan kamu laki-laki perempuan ditempatkan di suatu taman keluarga, kamu urus. Itu datangkan damai dan saling. Amanah itu yang harus terpenuhi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari surga di sana sampai ke bawah liang kubur itu orang-orang tenaga-tenaga yang sedang bekerja keras. Tidak ada orang yang sedang tinggal dalam. Kita pikir Allah itu tinggal diam, kah? Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja sampai hari ini. Yesus bilang di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 27. Bapakku sedang kerja, maka itu aku juga harus kerja. Ini kata Yesus. Surga sampai ke liang kubur di bawah, ada orang semua yang hidup itu sedang bekerja. Semua orang membanting tulang. Tidak ada orang yang merasa tenang di tengah dunia ini. Kalau merasa diri tenang, lipat tangan. Hidup dalam perkumpulan, menjunjung dalam perkumpulan hari-hari. Pergi ke kantor tapi tidak bekerja, hanya memperhatikan orang lain. Hidup bersama dengan istri tetapi memperhatikan, melepaskan semua pekerjaan itu hanya kepada istri, tidak bekerja suami itu tidak bekerja. Ini masalah. Mama-mama, kalau bapak tidak bekerja tidak boleh kasih makan. Orang yang tidak bekerja lebih baik dia tidak boleh kasih makan. Itu siapa yang bilang? Paulus bilang. Paulus dalam pelayanan penginjilan dia tidak pernah berhenti, dia harus berusaha menjadi pemburu di tengah dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita adalah bukan dosa. Menambah pujian kita melalui hasil keringat, menambah kemuliaan kita kepada Tuhan melalui hasil keringat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mama bilang kerja, Bapak jangan balas dengan emosi, itu benar. Tunggu perempuan lagi tapi tidak ada waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak dia harus bekerja. Apa yang dia kerja itulah yang dinantikan di sana. Itu akan menjadi pakaian putih bagi di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja itu sangat penting. Di keluarga saya banyak anak-anak muda, anak-anak saya, adik-adik selalu ada dalam perkumpulan. Saya tidak pandang mereka. Itu betul, sampai hari ini tidak pernah datang ke rumah. Kerja itu sangat penting. Kalau kamu tidak bekerja akan jadi terbeban dengan saya, akan mempengaruhi pelayanan saya. Dampaknya akan kena ke anak generasi yang Tuhan sedang titipkan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pola teologi orang gunung itu berubah sekarang. Kasihnya menjunjung korban anak itu sangat tinggi.
Hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab seorang suami sebagai pemburu pekerja. Dia juga pelindung saudara. Dia juga pelindung saudara. Bahaya mengancam kita. Bahaya sedang mengancam anak-anak kita. Bahaya mengancam ibu kita. Bahaya sedang mengancam kita sebagai seorang bapa. Mari kita hadir di tengah dunia ini sebagai pelindung anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang yang tidak bisa terhitung di tengah dunia ini. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan, manusia hari ini tidak bisa dapat terhitung. Benarkah Tuhan tidak bisa menghitungnya? Benarkah Tuhan tidak memandang setiap pribadi lepas pribadi? Injil Matius pasal 10 katakan, satu titik iota rambut kepala sudah dihitung oleh Tuhan. Seorang bapa yang memiliki istri, seorang bapa yang memiliki anak, buka mata melihat anak kita hilang di tengah-tengah bapa dan mama. Buka mata, anak-anak kita sedang hidup hilang menghilang diri dari Allah, kasih sayang daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sedang melawan dengan anak ini. Kita tidak sedang melawan dengan anak-anak kita. Yang sedang kita lawan itu adalah iblis. Kita sedang lawan dengan iblis, bukan dengan anak itu. Oh, apa yang kita berpikirkan pada dia, memang kita pada dia yang binatang dulu. Oh, ada pada dia memang kita pada dia yang binatang. Kita coba lah, terus kita coba. Saya juga merasa setelah mungkin merasa saya juga sedang terpikir, akankah saya selamatkan dan tidak? Tapi Tuhan berkuasa, Dia akan membawa itu kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kasih anak itu bukan kepada dosa itu. Yang membuat dia dosa itu adalah bapa dan mama. Kasih sayang mama sudah hilang dari anak itu. Kasih sayang bapa sudah hilang dari anak itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pembiaran itu terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi sakit hati. Beberapa tahun lalu, saya membiarkan satu anak yang masih kecil dari tubuh. Yang lihat itu yang dapat rekamnya, ternyata hari ini sedang mencoba, kita sedang baku lawan dengan iblis itu adalah yang paling kecil yang saya pernah biarkan itu. Ini pengalaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh biarkan segala waktu yang kita pergunakan untuk anak-anak kita, berusaha memberikan keselamatan itu kepada anak, agar dia akan bertumbuh di dalam generasi yang sudah diselamatkan. Karena mereka ini adalah milik pusaka Tuhan, harta kekayaan Allah. Jika kita melayani dengan baik, upamu besar di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat firman Allah. Mama-mama juga ingat, kita punya tugas dan tanggung jawab. Banyak ada. Kamu bukan lebih rendah dari kaum laki-laki, kamu setara dengan kaum laki-laki. Tanggung jawab sama-sama, depan sama-sama di hadapan Tuhan. Pertanggungjawabannya tidak beda, sama.
memberkati kita sekalian.